Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa Arifin, NIM S1S11979. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan responsi untuk praktikum 7. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian access point dan switch. Access point ini adalah alat jaringan yang berfungsi untuk memancarkan sinyal internet. Access point terbagi menjadi dua, yaitu access point indoor, yang dimana access point indoor ini diletakkan di dalam ruangan dan jangkauan akses internetnya itu lebih sempit daripada access point outdoor. Access point outdoor ini dia adalah access point yang ditempatkan di luar ruangan, sehingga jangkauan internetnya itu lebih luas daripada access point indoor. Kemudian switch ini adalah alat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Kemudian jelaskan tujuan dilaksanakannya praktikum 7. Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum 7 yaitu untuk mengetahui langkah-langkah sharing data atau file, kemudian untuk mengetahui langkah-langkah sharing internet, dan untuk mengetahui langkah-langkah sharing printer. Nah, soal nomor 3 yaitu jelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktikum 7. Jadi langkah pertama itu untuk sharing internet. Jadi kita siapkan sebuah komputer server dan klien. Nah, setelah itu ini kita sambungkan ke switch, ya, komputer server dan klien ini kita sambungkan ke switch dengan menggunakan kabel strike. Nah, setelah itu kita nonaktifkan Windows Firewall di komputer server. Nah, setelah itu pada komputer server juga kita hubungkan dia ke WiFi yang mempunyai akses internet. Nah, setelah itu kita buka control panel, kemudian ke network and internet, network and sharing center, dan change advanced sharing settings. Nah, di situ pada bagian private, guest or public, kemudian pada bagian all network semuanya di turn on. Nah, sedangkan pada bagian all network itu untuk passwordnya kita turn off. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke networks and sharing center. Nah, di situ pada WiFi, jaringan WiFi yang terhubung ke internet, yang kita klik pada properties. Nah, kemudian akan muncul WiFi status. Nah, kemudian pada WiFi propertiesnya itu pada bagian sharingnya kita centang pada checkboxnya. Nah, setelah itu pada bagian internet connectionnya kita izinkan komputer klien agar bisa mengakses internet dari komputer server. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pada networks and sharing center juga kita klik pada Ethernet, ya. Setelah itu klik 2 kali pada IPv4 atau Internet Protocol version 4. Nah, setelah itu kita masukkan IP address secara statik. Nah, kemudian konfigurasi yang tadi itu kita lakukan juga pada komputer klien, seperti ke control panel, ke network and sharing center dan sebagainya. Pada pengaturan IP di komputer klien kita masukkan IP address dengan kelas yang sama. Nah, tapi pada default gateway yang ada di IP klien itu kita masukkan IP address dari komputer server.
Nah, setelah itu ketika sudah, maka akan langsung muncul atau langsung terkoneksi pada jaringan di komputer server. Setelah itu kita tekan OK dan kita cek koneksi pada komputer klien dengan membuka halaman web apa saja di Google Chrome atau di Mozilla. Nah, ketika sudah terhubung atau sudah bisa mengakses, maka sharing internet berhasil. Nah, setelah itu kita sharing data atau file. Nah, caranya pada komputer server, misalnya kita mau sharing file ke komputer klien. Nah, pada komputer server itu kita pilih dokumen atau file mana saja yang ingin kita sharing. Nah, setelah itu kita klik kanan pada file itu, lalu pilih properties. Lalu pada bagian sharing kita pilih share. Nah, setelah itu kita akan memilih siapa saja yang bisa mengakses file tersebut. Nah, kita bisa pilih everyone atau semua orang yang terhubung ke jaringan untuk bisa mengakses file tersebut. Nah, setelah itu kita pilih menu apakah orang-orang ini punya akses apa saja. Misalnya mereka bisa read and write atau mereka bisa mengedit file yang di-sharing tersebut. Nah, setelah itu kita klik share. Nah, pada komputer klien, jika ingin melihat apakah sharing datanya berhasil, maka kita buka file explore, kemudian pilih network, lalu akan muncul nama perangkat yang tersambung. Nah, lalu kita pilih perangkat yang membagikan file tadi atau perangkat dari komputer server tadi. Nah, selanjutnya itu akan muncul file yang telah dibagikan tadi. Yang setelah itu kita bisa mengakses file tersebut. Maka sharing data itu berhasil. Kemudian untuk sharing printer, misalnya kita mau sharing printer dari komputer server yang terhubung langsung menggunakan kabel ke printer, lalu kita mau sambung ke sharing ke komputer klien. Nah, yang pertama itu kita buka control panel, lalu pilih menu hardware and sound, kemudian kita pilih device and printers. Nah, setelah itu kita klik kanan pada printer yang terhubung pada komputer server. Lalu kita pilih printer properties. Nah, pada menu printer properties itu kita pilih tab sharing, lalu kita centang pada checkbox yang bertuliskan share this printer. Nah, setelah itu kita untuk melakukan print pada komputer klien, nah kita buka file explore pada komputer klien, lalu kita pilih network. Kemudian akan muncul nama perangkat komputer yang terhubung dengan printer. Nah, selanjutnya itu kita klik kanan pada jenis printer yang telah dibagikan tadi. Kemudian bisa klik 2 kali untuk melakukan koneksi atau mengconnecting. Nah, setelah itu ketika printer sudah terhubung, maka kita share printer sudah berhasil dan kita sudah bisa melakukan sharing, bisa melakukan print dari komputer server. Oke, itu nomor 3. Kemudian nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan sharing file. Kelebihannya yang pertama itu sharing file ini lebih efisien, kemudian lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian terhindar dari virus. Nah, jika kita sharing. Nah, untuk kekurangannya itu ketika kita sharing file ini biasa filenya itu korup atau rusak. Kemudian file yang kita sharing juga itu bisa diotak-atik oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.
sehingga bisa dibilang keamanannya belum terjamin. Nah, kemudian yang kelima, perbedaan WLAN, WLAN, dan WLAN interface. Jadi WLAN itu wireless local area network, ini merupakan jenis jaringan yang dimana biasa digunakan untuk mengakses internet, dan dia ini secara nirkabel atau tidak menggunakan media kabel. Sedangkan WLAN interface ini merupakan software atau perangkat lunak pada mobile atau PC yang memiliki tampilan di mana memungkinkan untuk menyeting dari pengaturan WLAN yang sedang tersambung. Kemudian yang terakhir, jelaskan hal yang menjadi masalah sehingga kalian gagal ketika praktikum dan berikan solusinya. Jadi yang menjadi masalah itu ketika sharing printer. Pada kelompok kami itu dia tidak bisa mengakses printer karena mungkin printer tersebut sedang diakses oleh jaringan yang perangkat yang terhubung lainnya, sehingga printer tersebut itu jaringannya bertabrakan, jadi tidak bisa diakses secara bersamaan. Mungkin solusinya yaitu untuk memprint atau mengakses printer tersebut itu dilakukan secara bergantian. Jadi misalnya untuk kelompok sebelah dia itu memprint lebih dulu. Setelah selesai semua, maka kelompok kami itu langsung juga melakukan print agar bisa semuanya mengakses print tersebut, sehingga tidak terjadi pertabrakan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.